Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Perkenalkan saya Giawati Yulilani Okinaru. Saya berasal dari Yogyakarta. Saat ini saya bekerja sebagai dosen ya. Kalau home base-nya memang di Jogja, di daerah Jogja untuk home base-nya. Dan kesibukannya selain sebagai dosen juga sebagai peneliti dan peneliti tematis Kota Yogyakarta. Ya, jadi penelitinya Kota Jogja begitu. Saya saat ini memang lebih banyak mengajar terkait dengan kesehatan ibu dan anak gitu ya. Jadi memang kalau untuk keperawatan anak nih, ya salah satunya juga masuk untuk ranah saya begitu ya, skop atau ruang lingkup expertise-nya gitu. Karena memang dari penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, dan beberapa kegiatan, agenda-agenda begitu memang ranah saya atau skop saya di kesehatan ibu dan anak gitu. Baik, terima kasih. Ini sudah ada 3 mahasiswa yang hadir ya. Ada Mbak Lestari Tripuji, kemudian Zahra Arabiatul, Siti Saroh Maulani. Coba, sepertinya akan lebih baik kalau berkenalan juga ya, supaya lebih enak nanti ke depannya. Untuk Mbak Lestari Tripuji saya panggil apa nih biasanya? Tari, Bu. Tari, oke. Dari Jakarta? Bogor. Oh, dari Bogor, ya. Kemudian kalau untuk Zahra Arabiatul dari Sukabumi, Bu. Oh, dari Sukabumi. Ya, dari Jawa Barat ya. Bogor Jawa Barat, Sukabumi Jawa Barat gitu ya. Kalau Akper Andakarya sendiri di Jakarta Timur ya. Oke, kalau Zahra Arabiatul ini saya panggilnya Zahra gitu ya. Lebih enak. Zahra ya. Oke, untuk Siti Saroh Maulani. Siti Saroh Maulani dari mana nih? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Bandungnya dari Bandung mana? Kota Bandung Bandung atau? Barat. Oh, Bandung Barat. Ya, oke. Bandung Barat itu Ranca Ekek itu ya? Bandung Barat ya? Iya. Ya, teman saya dulu S2, teman S2 dulu dari sana. Tapi kerjanya di Poltekkes Kemenkes Bandung di belakang RSHS. Ya, kebetulan saya S2-nya di Unpad di Bandung ya. Jadi memang common lah dengan kondisi di sana gitu. Oke, baik. Ini Pak Alif kan ya yang di Andakara Jakarta ini ya? Iya, Bu. Saya langsung mulai saja ya. Oke, untuk mata kuliah keperawatan anak yang kali ini materinya mengenai konsep dasar keperawatan anak, filosofi dan paradigma serta prinsip-prinsip keperawatan anak. Tapi sebelum ini mungkin saya akan menyampaikan dulu untuk isi RPS-nya ya. RPS-nya nanti akan saya share melalui Google Drive. Nanti akan saya kirim ke Pak Alif gitu untuk supaya lebih mudah ya. Tapi supaya kalian adik-adik mahasiswa nih anak, nah saya harus menjelaskan dulu tentang isi RPS-nya. Jadi ada gambaran kalian ke depan apa aja sih yang akan disampaikan dan yang kalian pelajari gitu. Nah, untuk yang pertama itu nanti akan harapannya memang mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak ya. Oh iya, saya lupa menyampaikan ini ada 3 SKS. Ya, 3 SKS ini nanti semester 3 betul ya? Betul, Bu. Iya, Bu. Ya, ini ada 3 SKS terdiri dari 2 T, 1 P atau 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Gitu. Ini nama saya, biasa dipanggil Bu Gita ya. Bu Gita ini untuk nomor handphone saya. Lalu
CPL-nya bisa dibaca di sini ya, nanti bisa lebih lengkap kalian pelajari. Bahan kajiannya pun juga ada di sini. Nanti kalau kalian ingin mencari informasi atau referensi, dari sini saya ambilnya dari Perry, Hockenberry, sama Price. Ini untuk yang utamanya ya. Kalau untuk pendukungnya ada buku ajar keperawatan anak sama asuhan keperawatan pada anak ini. Jadi untuk referensinya kalian bisa ambil dari situ. Kemudian, nah ini untuk mulai masuk perkuliahannya apa aja gitu ya. Yang pertama, konsep dasar keperawatan anak. Itu ada filosofi dan paradigma keperawatan anak. Ini hari ini. Kemudian nanti akan ada konsep tumbuh kembang anak. Kalian akan pelajari tentang ini. Lalu ada konsep neonatus esensial. Ini untuk pertemuan ketiga ya. Selanjutnya nanti ada asuhan keperawatan pada anak sakit. Lalu konsep keperawatan pada anak, nanti ada yang diare, gimana, DHF, nephrotic syndrome seperti apa gitu. Kemudian konsep asuhan keperawatan pada tifoid ya, DM juvenil, KKP gitu, nanti akan saya jelaskan. Ini yang gangguan kebutuhan aktivitas patologis ya, dari sistem persarafan dan muskuloskeletal. Terus nanti juga ada tentang gangguan kebutuhan aman dan nyaman patologi dari sistem termoregulasi imun ya. Bayi risiko tinggi ini nanti saya semua yang akan menyampaikan, dan semua materi nanti akan saya share di Drive ya, semua materinya. Tapi setiap minggunya satu-satu materinya ya, supaya kalian bisa belajarnya satu persatu gitu. Nanti ada total 14 pertemuan gitu ya, 14 pertemuan, total keseluruhannya 16. 2 pertemuannya itu adalah pertemuan untuk UTS UAS ya. Jadi total keseluruhannya adalah 14 pertemuan gitu. Baik. Ini saya stop dulu dan saya akan mulai untuk yang pertemuan hari ini, yakni adalah konsep dasar keperawatan anak, filosofi dan paradigma serta prinsip-prinsip keperawatan anak. Tujuan pembelajarannya ya, ini kalian harus tahu adik-adik mahasiswa bahwa tujuan pembelajarannya yakni mahasiswa ini akan mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak gitu. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan nanti ada filosofinya, bagaimana, kemudian paradigma keperawatan anak seperti apa, prinsip-prinsip keperawatan anak ya, nanti yang akan saya sampaikan prinsipnya ada family centered care, traumatic care, sistem perlindungan anak di Indonesia, sama peran perawat. Kalian sebagai calon perawat harus tahu nih, peran perawat anak tuh apa aja gitu ya. Ada apa aja sih perannya gitu. Nah, saya akan mulai pada paradigma keperawatan anak. Gitu ya. Untuk paradigma paradigma keperawatan anak ini merupakan suatu landasan berpikir ya, suatu landasan berpikir dalam penerapan ilmu keperawatan anak. Jadi landasan berpikir itu terdiri dari 4 komponen ya, ada 4 komponen kan. Bentar. Nih, ada 4 komponen ya, ada manusia, ya, anak, sehat sakit, gitu kan, lingkungan, sama keperawatan. Nah, ini merupakan 4 komponen landasan berpikir paradigma keperawatan anak yang kalian harus pahami betul. Ingat, ada manusia, sehat sakit, lingkungan, dan keperawatan. Nah, itu apa aja sih, Bu? Gitu ya. Apa aja itu sebetulnya gitu. Bentar. Nah, jadi kalau untuk yang manusia,
dalam keperawatan anak itu ya, yang menjadi individu atau yang menjadi klien itu adalah anak yang diartikan sebagai apa? Sebagai seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun ya, dalam masa tumbuh kembang dengan kebutuhan khusus. Kebutuhannya apa? Ada kebutuhan fisik, psikologi, sosial, spiritual gitu kan. Nah, dalam, kalian ketika menjadi perawat nanti, ingin memberikan pelayanan keperawatan anak, itu selalu diutamakan gitu ya, mengingat kemampuan dalam mengatasi masalah anak-anak itu dalam proses kematangan yang berbeda gitu dibanding dengan orang dewasa. Tentu jelas banget ya, karena kan struktur fisik anak sama dewasa beda kan, mulai dari besar ukuran hingga aspek kematangan fisik. Gitu. Nah, proses fisiologis anak dengan dewasa itu kan punya perbedaan dalam hal fungsi tubuh kan. Ketika orang dewasa itu cenderung sudah mencapai kematangan. Tapi kan kalau untuk anak-anak kan berbeda ya. Belum mencapai kematangan gitu kan. Sebentar. Kenapa ini? Sebentar ya. Soalnya nih saya nggak bisa nge-scroll ke bawah. Nah, oke lanjut. Udah bisa scroll. Kemudian ada lagi yang sehat sakit ya. Tadi kan untuk manusia, itu terutama anak paradigmanya ya. Kemudian sekarang untuk konsep paradigma sehat sakit. Rentang sehat sakit itu kan batasan yang bisa diberikan bantuan pelayanan keperawatan pada anak. Jadi suatu kondisi anak itu berada dalam status kesehatan yang sejahtera, sehat optimal, sehat sakit, ada sakit kronis juga gitu kan. Ada juga yang kemudian meninggal gitu. Nah, rentang ini tuh jadi suatu alat ukur dalam menilai status kesehatan yang sifatnya dinamis dalam setiap waktu. Gitu. Nah, selama dalam batas rentang itu anak butuh bantuan perawat gitu ya, butuh sekali bantuan adik-adik mahasiswa keperawatan yang nantinya akan jadi perawat ini gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Gitu ya. Jadi memang untuk mencapai taraf kesejahteraan mereka, kesejahteraan anak-anak ini baik fisik, sosial maupun spiritual harus ada pendampingan juga dari perawat-perawat gitu ya. Kemudian untuk lingkungan, untuk yang paradigma lingkungan. Nah, paradigma lingkungan ini apa? Jadi kalau dalam lingkungan dalam paradigma keperawatan anak itu yang dimaksud adalah lingkungan eksternal gitu ya, maupun internal. Jadi ada lingkungan eksternal, ada juga lingkungan internal yang keduanya itu punya peran dalam perubahan status kesehatan anak. Gitu. Misalkan kalau untuk lingkungan internal itu ya, contohnya misalnya ada anak yang kemudian lahir sehat, maka di kemudian hari ya akan terjadi status kesehatan yang cenderung sehat gitu kan, status kesehatannya karena dia lahir dengan sehat, normal, sempurna gitu kan. Jadi selanjutnya pun akan terjadi status kesehatan yang sehat, yang cenderung sehat gitu. Tapi beda halnya dengan kalau lingkungan internalnya misalnya dia anak yang lahir dengan kelainan bawaan, maka di kemudian hari kan akan terjadi perubahan status kesehatan yang dia itu cenderung sakit gitu ya. Nah, sedangkan kalau di lingkungan eksternal itu contohnya seperti itu internal ya. Jadi internalnya si anak. Kalau yang eksternal tuh contohnya kayak misalnya gizi buruk, peran orang tua gitu ya, saudara, teman sebaya, masyarakat. Nah, itu mempengaruhi sekali status kesehatan anak. Contohnya dengan saudaranya dikasih alkohol kan banyak tuh ya kan yang dewasa ini sering kita lihat di medsos ada anak bayi, anak kecil, balita gitu terus dikasih OT gitu ya, orang tua ada bir dan lain-lain gitu, minuman-minuman keras lainnya gitu. Nah itu kan merupakan salah satu peran, orang sekitar gitu ya, yang kemudian nanti akan membuat status kesehatan si anak ini jadi cenderung sakit kan. Ya bayangin aja dari balita dia udah dicekokin miras gitu kan. Nah itu
dari lingkungan eksternalnya. Itu mempengaruhi sekali status kesehatan anak. Kemudian kalau untuk yang terakhir nih kan keperawatan ya. Yang pertama kan manusia, anak, kemudian sehat sakit, lingkungan, dan yang terakhir adalah keperawatan. Kalau yang keperawatan ini, komponen ini itu merupakan bentuk pelayanan keperawatan yang diberikan kepada anak dalam mencapai pertumbuhan sama perkembangan ya, pertumbuhan serta perkembangan secara optimal yang melibatkan keluarga gitu. Nah, jadi kalau upaya ini tuh biasanya tercapai dengan adanya keterlibatan langsung pada keluarga. Karena kan memang keluarga sistemnya kan terbuka ya, sistem terbuka, anggotanya bisa dirawat dan bisa dirawat secara efektif gitu. Dan keluarga itu kan memang punya peran yang penting dalam menentukan keberhasilan asuhan keperawatan. Bayangkan kalian mendapatkan klien yang keluarganya itu tidak memberikan sistem terbuka atau mereka tidak ada peran yang baik pada anak yang sakit gitu. Si perawat nggak akan mungkin bisa membantu dalam meningkatkan status kesehatan anak juga gitu, kalau misalkan dari keluarga pun nggak ada peran, ya kan. Terus misalkan nanti kalau anak ini sakit masuk ke NICU misalnya, siapa yang akan bayar gitu kan, siapa yang akan melakukan perawatan di luar perawatan kesehatan gitu, ya nggak. Jadi memang penting adanya lingkungan keluarga itu tadi gitu. Dan juga keperawatan ini kan komponen yang penting ya, komponen penting sekali gitu. Oke, nah kemudian ada lagi selanjutnya yakni prinsip keperawatan anak. Nah, prinsip keperawatan anak ini, anak itu bukan miniatur orang dewasa, tapi sebagai individu yang unik, gitu kan. Artinya bahwa nggak boleh nih mandang anak dari segi fisiknya aja, tapi harus sebagai individu yang unik, yang punya pola pertumbuhan dan perkembangan menuju proses kematangan gitu. Ya, misalkan masih anak-anak, anak kecil gitu kan. Karena kalau melihat gitu kan artinya kita melihat dari segi fisiknya aja ya gitu. Padahal yang kita lihat jangan hanya dari segi fisiknya aja. Semua itu kita anggap sama, mau itu anak kecil sampai orang dewasa sampai lansia, namanya perawat ya tetap harus menunjukkan menunjukkan rasa empatinya juga, menunjukkan memberikan peran perawat yang tepat gitu ya. Baik itu ke anak kecil maupun ke lansia gitu. Nah, kalau anak dia bukan miniatur orang dewasa, dia unik. Jadi punya pola pertumbuhan sama yang perkembangan yang berbeda gitu untuk menuju proses kematangan gitu. Kemudian yang kedua, prinsip keperawatan anak itu anak adalah sebagai individu yang unik dan punya kebutuhan sesuai tahap perkembangannya gitu. Di sini ya tulisannya. Artinya apa? Artinya adalah sebagai individu yang unik, si anak itu dia punya berbagai macam kebutuhan yang beda satu dengan yang lainnya sesuai sama tubuh kembangnya. Kebutuhan fisiologis, ya, kayak misalkan kebutuhan fisiologis apa? Nutrisi, cairan, aktivitas, eliminasi, tidur ya, itu kan fisiologis. Sedangkan kalau kebutuhan psikologis misalnya kayak sosial, spiritual ya, yang terlihat sesuai sama tumbuh kembangnya gitu. Nah, kemudian ada lagi pelayanan keperawatan anak yang berorientasi pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak. Ya, mengingat memang anak kan penerus generasi bangsa kan, jadi emang pelayanannya itu harus bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan sama kematian. Ya, dan juga pencegahan penyakit terutama. Lalu selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah keperawatan anak itu merupakan disiplin ilmu kesehatan yang fokusnya pada kesejahteraan anak. Sehingga perawat ya itu punya tanggung jawab nih secara komprehensif dalam memberikan asuhan keperawatan anak. Nah, dalam mensejahterakan anak itu si perawat
atau keperawatan itu memang selalu mengutamakan kepentingan anak ya, dan upayanya itu emang nggak lepas dari peran keluarga. Jadi memang harus selalu involvement si keluarga itu ya, terlibat. Jadi harus selalu terlibat keluarga itu. Prinsip selanjutnya adalah praktik keperawatan anak itu mencangkup kontrak dengan anak dan keluarga untuk pertama mencegah, kemudian mengkaji, intervensi, ada lagi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, itu menggunakan proses keperawatan yang sesuai dengan etik sama legal. Etik itu masuknya adalah aspek moral, kalau yang legal itu aspek hukum. Nah, prinsip selanjutnya adalah tujuan keperawatan anak dan keluarga itu untuk meningkatkan maturasi atau kematangan ya, yang sehat bagi anak dan remaja sebagai bentuk biopsikososial dan spiritual dalam konteks keluarga dan masyarakat. Nah, selanjutnya pada masa yang akan datang, ya ini yang terakhir, kecenderungan keperawatan anak itu fokusnya pada ilmu tumbuh kembang, karena ini kan yang akan mempelajari aspek kehidupan anak ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah peran perawat anak. Nah, Zahra, sekarang saya mau tanya, ini kan ada peran perawat anak, ada pendidik, konselor, melakukan koordinasi atau kolaborasi, pembuat keputusan etik, dan peneliti. Nah, menurut Zahra sendiri, peran perawat anak sebagai pendidik itu apa sih? Coba jelaskan, Zahra. Kayaknya ini udah sering disampaikan ya dari awal semester 1 tentang peran perawat gitu ya. Nah, kalau ini adalah peran perawat anak nih. Coba silahkan Zahra. Anak dalam pendidikan. Iya, dalam pendidikan. Sebagai pendidik, nah sebagai pendidik tuh peran perawat anak apa sih gitu? Dari segi pendidik, Bu. Iya, sebagai pendidik itu peran perawat anak apa coba? Jelaskan. Sebagai apa? Sebagai pendidik tuh perawat itu apa sih yang dilakukan? Nah, gitu. Gimana, Bu? Sebagai pendidik, perawat itu perannya sebagai pendidik tuh ngapain gitu? Apa yang dilakukan perawat dengan perannya sebagai pendidik? Nah, gitu. Apa coba? Mendidik anak-anak dalam apa lagi? anak-anak. Apa lagi? Bentar. Mendidik anak-anak agar atau mencegah anak untuk bisa mencegah terjadinya apa? Terjadinya trauma atau apa coba? Setaunya Zahra aja nggak apa-apa. Agar anak-anak tidak trauma saat adanya apa ya, Bu? Aduh, gimana ya, Bu ya?
Gimana? Oke, saya bantu ya. Betul, ada betulnya juga. Jadi, bentar. Oke, ada betulnya juga yang disampaikan sama Zara ya, untuk mendidik gitu kan. Anak-anak untuk nggak trauma gitu ya, kalau misalkan di ke dokter gigi kan orang-orang kalau ini suka ngasih efek kejut ke anak ya, jangan makan kayak gitu, nanti kamu ke dokter gigi nanti giginya diperiksa sakit gitu. Nah, perawat nanti yang tugasnya untuk meminimalisir trauma anak gitu ya. Nah, itu contoh salah satunya betul ya. Jadi, secara langsung itu bisa kasih penyuluhan, pendidikan kesehatan, kan itu maksudnya pendidikan kesehatan berarti ya. Pendidikan kesehatannya pun juga nggak langsung ke anak terkadang, tapi ke orang tua ya. Secara nggak langsung juga menolong orang tua atau anak memahami pengobatan dan perawatan anaknya gitu kan. Nah, kebutuhan orang tua nih terhadap pendidikan kesehatan kan bisa mencakup kayak misalnya Zahra sama adik-adik mahasiswa lainnya mau kasih pendidikan kesehatan tentang dasar penyakit anaknya. Misalnya Febris nih, anaknya demam. Kenapa bisa demam gitu kan? Nah, jadi terus kemudian kenapa bisa mengalami apa? Contohnya DHF gitu ya. Dengue high fever ya, jadi DBD misalkan. Kenapa nih bisa DBD anaknya? Kemudian berapa lama perawatan anak di rumah sakit gitu kan? Kemudian perawatan lanjutannya untuk persiapan pulang ke rumah berapa lama gitu. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu peran perawat sebagai pendidik gitu. Ngasih tahu, ngasih Penkes pendidikan kesehatan. Gitu ya, itu contohnya. Nah, ada 3 domain yang bisa diubah oleh perawat melalui pendidikan kesehatan. Ya, dicatat ya, domainnya apa aja. Domainnya itu adalah pengetahuan, keterampilan, serta sikap keluarga dalam hal kesehatan khususnya perawatan anak sakit. Ya, ingat 3 domainnya ya yang bisa diubah perawat melalui pendidikan kesehatan itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap keluarga dalam hal kesehatan. Khususnya perawatan anak sakit. Nah, oke, selanjutnya adalah peran perawat anak sebagai konselor. Tadi pendidik, sekarang konselor. Kalau konselor ini, jadi perawat itu bisa memberikan konseling keperawatan kalau atau ketika anak dan keluarganya membutuhkan. Nah, hal ini yang membedakan layanan konseling dengan pendidikan kesehatan. Gitu ya, dengan cara mendengarkan segala keluhan. Kalau pendidikan kesehatan itu kan memberikan pendidikan nih, ngajarin gitu kan. Tapi kalau konseling, layanan konseling itu lebih banyak mendengarkan. Jadi apa keluhan pasien? Gitu ya, apa keluhan klien. Kemudian kita kasih konselingnya. Gitu. Kemudian melakukan selain mendengarkan segala keluhannya juga melakukan sentuhan. Hadir juga secara fisik gitu. Jadi pada akhirnya perawat itu bisa saling bertukar pikiran dan juga pendapat orang tua itu tentang masalah anak, keluarganya itu bisa membantu mencarikan alternatif pemecahannya. Misalkan untuk yang konselor, misalkan konseling apa gitu contohnya. Contohnya misalnya konseling tentang bagaimana cara menyusui misalnya, ya kan, konseling menyusui. Atau bisa juga ini misalnya menyusui karena dia baru pertama kali menyusui anaknya ya, baru pertama kali melahirkan anaknya, kemudian dia harus menyusui tapi nggak ngerti cara atau teknik menyusui yang benar itu seperti apa. Artinya kan mereka membutuhkan konseling dari perawat. Bu Siti, Bu siapa ini tadi? Bu Siti Saroh ya. Ketika nanti sudah jadi perawat. Bu Siti Saroh, gimana ya Bu caranya
melakukan memberikan ASI yang benar gitu kan. Saya bingung nih, puting saya kok lecet gitu. Padahal payudara juga udah penuh banget, si Ade nggak bisa nenen, nangis terus tiap malam, bisa stres banget gitu ya. Jadi kemudian perawat punya peran untuk memberikan konseling supaya supaya si ibu itu nyaman menyusuinya, si anak juga bisa mendapatkan haknya, mendapatkan ASI, dan si anak nggak nangis karena kelaparan gitu ya. Bisa juga itu salah satu contoh. Contoh lainnya konseling tentang tumbuh kembang. Duh Bu, gimana ya Bu ya, anak saya nih Bu Tari gimana ya Bu Tari ya, anak saya nih udah 2 tahun tapi dia tuh males ngomong, nggak mau ngomong gitu. Gimana ya cara menstimulasinya ya Bu ya? Nah gitu, itu kalian punya peran di situ nanti menjadi konselor atau memberikan konseling pada mereka, gitu ya. Kemudian ada lagi melakukan koordinasi atau kolaborasi. Nah kalau yang ini adalah dengan pendekatan interdisiplin. Dengan pendekatan interdisiplin itu perawat melakukan koordinasi dan juga kolaborasi dengan anggota tim kesehatan lainnya. Tujuannya apa? Terlaksananya asuhan yang holistik dan juga komprehensif. Gitu ya. Nah, kemudian lagi selanjutnya sebagai pembuat keputusan etik. Nah, perawat ini memang dituntut ya untuk bisa berperan penuh dalam pembuat keputusan etik dengan berdasarkan pada nilai normal yang diyakini dengan penekanan pada hak pasien untuk dapat otonomi, menghindari hal-hal yang merupakan kerugian atau dapat mengakibatkan kerugian pada pasien, dan juga keuntungan asuhan keperawatan itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien ya. Jadi memang harus dituntut sekali gitu untuk bisa terlibat dalam perumusan rencana pelayanan kesehatan di tingkat kebijakan, kemudian membuat keputusan etik, itu harus banget dimilikinya oleh perawat gitu. Contohnya kalau yang pembuat keputusan etik, ada anak yang apa ya contohnya ya, dinicu misalkan, ini anak dinicu nih gitu ya, karena dia prematur gitu kan, lahir prematur, kemudian kondisinya juga kurang baik, maka dia harus masuk ke NICU gitu. Dilakukan pemasangan CPAP dan lain-lain gitu. Nah, dalam membuat keputusan etik, contohnya keputusan untuk pemasangan CPAP ya. Wah, gini nih bermasalah nih, kondisi pernafasannya, kondisi jantungnya dan lain-lain. Harus dipasang ini gitu. Nah, perawat yang harus membuat keputusan itu gitu. Ya, yang harus cepat membuat keputusannya. Kemudian yang terakhir adalah perannya sebagai peneliti. Nah, kalau peran peneliti perawat itu memang butuh keterlibatan penuh dalam upaya menemukan masalah-masalah keperawatan anak yang harus diteliti. Misalnya ada masalah tentang prevalensi, ini kok banyak banget ya yang mengalami DBD ya di sini ya. Prevalensinya tinggi banget nih, wah harus diteliti nih. Kenapa bisa banyak banget penderita DHF ya, the new high fever gitu ya, atau DBD. Terus kemudian apa hubungannya ya sama kondisi immune delay gitu kan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu adalah tugasnya perawat sebagai peneliti gitu ya. Oke, lanjutnya adalah Family Centered Care atau FCC. Nah, kalau yang FCC ini, jadi ini adalah filosofi ya, sebuah filosofi perawatan yang berpusat pada keluarga, itu mengakui keluarga sebagai konstanta dalam kehidupan anak. Nah, Family Centered Care ini
meyakini adanya dukungan individu, menghormati, mendorong, dan meningkatkan kekuatan dan kompetensi keluarga, gitu kan. Jadi intervensi keperawatan itu kan memang menggunakan namanya family centered care ya, yang memang menekankan bahwa pembuatan kebijakan, perencanaan program perawatan, perancangan fasilitas kesehatan, dan juga interaksi sehari-hari antara klien sama tenaga kesehatan itu harus melibatkan keluarga gitu. Keluarga itu betul-betul diberikan kewenangan untuk terlibat langsung dalam perawatan klien. Gitu. Jadi contohnya misalnya di ICCU ya, atau di ini kan anak ya, anak berarti di NICU lah, di NICU. Di NICU anak itu lahir prematur, artinya keluarga tetap terlibat untuk perawatan anaknya, misalnya dalam pemberian ASI. Ya, ketika istirahat, jam besuk, anak dibesuk oleh keluarganya, oleh ibunya untuk diberikan ASI. Gitu ya. Jadi itu maksudnya dari family centered care atau perawatan itu berpusat pada keluarga. Gitu ya, berfokusnya juga pada keluarga. Nah, kemudian sebetulnya apa aja sih Bu manfaatnya? Manfaat penerapan family centered care gitu ya. Manfaatnya ada banyak. Ya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, manfaatnya nih, itu hubungan tenaga kesehatan dengan keluarga semakin menguat gitu ya dalam meningkatkan kesehatan dan perkembangan tiap anak. Lalu selanjutnya meningkatkan pengambilan keputusan klinis berdasarkan informasi yang lebih baik dan proses kolaborasi. Membuat mengembangkan tindak lanjut rencana perawatan berkolaborasi dengan keluarga. Gitu kan? Meningkatkan pemahaman, kekuatan yang dimiliki keluarga dan kapasitas pemberi pelayanan. Gitu. Selanjutnya mengembangkan komunikasi, tentu jelas ya komunikasi antara anggota tim kesehatan. Oh, ini waktunya si adik itu bayi X untuk mendapatkan ASI nih dari si ibu gitu. Ini juga udah istirahat nih, udah waktunya si adik untuk dapat ASI. Yuk dipanggil keluarganya gitu. Jadi kan anggota tim kesehatan itu ada komunikasi ya. Gitu. Kemudian juga meningkatkan lingkungan pembelajaran nih untuk spesialis anak ya, keperawatan anak, keperawatan spesialis anak ya, dan juga tenaga profesi lainnya dalam pelatihan-pelatihan gitu. Kemudian juga menciptakan lingkungan yang meningkatkan kepuasan profesional. Nah, lalu ada namanya elemen-elemen family centered care. Nah, jadi kalau dalam family centered care itu kebutuhan semua anggota keluarga itu nggak hanya harus dipertimbangkan dengan mengacu pada elemen yang penting. Elemen yang penting nih, elemen apa? Elemen family centered care. Meliputi apa aja? Ada banyak hal, diantaranya memasukkan pemahaman ke dalam kebijakan dan praktik. Bahwa keluarga itu sifatnya konstan dalam kehidupan anak. Sementara sistem pelayanan itu kan berubah-ubah gitu kan. Selanjutnya lagi, memfasilitasi kolaborasi keluarga. Saling bertukar informasi yang lengkap. Ya. Nah, ini ada banyak sekali nih elemen-elemennya. Kalian bisa pelajari untuk elemen-elemennya ya. Nah, kemudian ada prinsip family centered care. Ya, prinsip-prinsip family centered care itu yang pertama, menghormati tiap anak dan keluarganya. Nah, kalian nih ya, Tari nanti yang akan juga menjadi perawat gitu ya, calon perawat nantinya. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada anak, itu harus menghormati anak dan keluarga sebagai subjek perawatan. Gitu. Nah, perawat itu harus menghormati anak dan keluarga yang punya pilihan terbaik bagi perawatan mereka gitu ya. Kemudian menghargai perbedaan suku, budaya, sosial, ekonomi, agama, dan pengalaman tentang sehat sakit yang ada pada anak dan keluarga. Jadi kalau perawat nantinya ya Siti Saroh yang nantinya akan sebagai perawat juga, ya harus menghargai perbedaan itu, perbedaan suku, budaya, sosial ekonomi, agama,
dan tentunya pengalaman tentang sehat sakit anak dan keluarga gitu ya dalam memberikan asuhan keperawatan. Gitu. Jadi pelayanan yang diberikan itu memang mengacu pada standar asuhan keperawatan dan diperlakukan sama pada semua pasien sama keluarga. Nggak boleh membeda-bedakan atau dibeda-bedakan antara pasien A dengan pasien Z gitu. A ini pasien VIP nih, VIP class. Yang ini adalah pasien kelas 3 ya. Jangan dibeda-bedakan gitu, semuanya sama. Ya, kemudian selanjutnya adalah mengenali dan memperkuat kelebihan yang ada pada anak dan keluarga. Itu adalah salah satu prinsip family centered care atau asuhan yang berpusat pada keluarga gitu. Nah, kalau yang ini ya mengkaji kelebihan keluarga ya sama membantu mengembangkan kelebihan keluarga nih dalam proses asuhannya. Asuhan keperawatan pada klien. Misalkan, oh keluarga ini kita kenali keluarga ini berasal dari keluarga dengan pendidikan yang tinggi. Udah bisa dikaji dong kelebihannya ya. Artinya dalam menyampaikan informasi pun perawat harus dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang nyambung gitu, yang akademik gitu ya. Dan dengan medis, dengan bahasa medis gitu. Beda halnya dengan yang memang mereka berasal dari tidak berasal dari pendidikan yang tinggi. Nah, itu mungkin harus dengan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami, ya. Nggak bisa harus dengan bahasa medis, agak sulit mereka memahaminya gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah mendukung dan memfasilitasi pilihan anak dan keluarga dalam memilih pelayanan kesehatannya. Gitu. Kalau yang ini ya kalian harus bisa memberikan kesempatan gitu pada keluarga dan anak untuk pilih fasilitas kesehatan yang memang sesuai sama mereka gitu. Contohnya misalnya si anak ini orang tua anak mau anaknya nanti diberikan fasilitas pelayanan kesehatan di kelas VIP misalkan, ya didukung dan difasilitasi pilihannya gitu. Atau pilihan lainnya adalah contohnya sirkumsisi ya, anak mau sirkumsisi nih di hitan. Maunya hitan dengan metode apa gitu ya, metode terbaru. Ya kita fasilitasi dengan metode terbaru ya, yang tanpa rasa sakit atau yang kemudian bisa langsung menggunakan celana, bisa beraktivitas sehari-hari tanpa rasa sakit gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan harus pakai sarung, lama penyembuhannya. Kalau yang ini sirkumsisinya cepat, nggak lama gitu ya, dan tanpa rasa sakit misalnya gitu ya. Kemudian prinsip lainnya adalah menjamin pelayanan yang diperoleh anak dan keluarga sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk langsung ke traumatic care ya. Ini sudah jam 17.23. Kita langsung masuk aja ke dalam traumatic care. Tadi untuk prinsip bisa dipahami lebih lanjut ya. Nah, kalau untuk yang traumatic care ini ya, sebetulnya ini adalah penyediaan asuhan terapeutik dalam lingkungan oleh seseorang atau personal dengan melalui penggunaan intervensi yang menghilangkan atau memperkecil distres psikologis dan fisik yang dialami oleh anak-anak dan keluarga mereka dalam sistem pelayanan kesehatan. Itu namanya traumatic care. Nah, traumatic care ini yang dimaksud di sini itu perawatan yang tidak menimbulkan adanya trauma pada anak dan keluarga. Perawatan tersebut difokuskan dalam pencegahan terhadap trauma yang merupakan bagian dalam keperawatan anak. Ya. Contohnya ada banyak banget nih kalau untuk yang yang traumatic care ini ya. Nah, kita akan baca di prinsip-prinsipnya nanti. Kita akan pelajari di prinsipnya. Di prinsip-prinsip traumatic care ya. Tujuannya kan emang ini ya, jangan melukai, gitu kan? Terus contohnya itu apa ya? Kalau contoh pemberian asuhannya itu, oh ini pengembangan hubungan anak orang tua selama dirawat di rumah sakit. Nah, gitu ya. Misalnya mau disuntik nih atau mau dimasukin
analgesik atau antibiotik lah ya melalui perbolus misalkan. Nah itu kita harus siapkan nih sama hubungan dengan orang tua juga harus baik gitu ya. Kita harus siapkan, Bapak, Ibu, ini putranya mau dimasuki obat ya. Obatnya ini adalah obat antibiotik. Fungsinya untuk, dijelasin gitu ya. Terus kemudian dibantu ya Pak ya, Bu, ini saya akan melakukan prosedur ini dengan baik, hati-hati dan tidak akan melukai adik. Gitu ya penyampaiannya sebagai perawat. Kemudian bilang juga sama si adik, jangan sampai adik ini trauma. Jadi harus ada traumatic care. Adik ini kakak perawat kasih vitamin ini ya supaya adik cepat sembuh biar nanti bisa main-main seperti biasa lagi, bisa aktivitas seperti biasa ya. Bisa main bola, bisa main game, bisa apa lagi, bisa renang, bisa main sama teman-temannya di sekolah gitu ya Dek ya. Gitu. Jadi harus menggunakan prinsip-prinsip tersebut ya. Gitu itu contohnya. Beberapa contoh, beberapa kasus. Karena kalau beberapa kasus atau case yang sering dijumpai itu menimbulkan trauma. Jadi belum misalkan ya nggak dikasih aba-aba dulu. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Nggak gitu dulu. Langsung tiba-tiba jus saja. Kan kaget ya anak ya bisa-bisa trauma juga gitu kan. Nah, melihat jarum suntik. Nah, sehingga memang harus menggunakan prinsip-prinsip traumatic care ini pada keperawatan anak. Ya. Prinsipnya apa? Yang pertama menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Jadi kalau misalkan mau dilakukan, contohnya mau dilakukan operasi gitu ya, operasi pada anak nih, misalnya operasi apa ya contohnya? Kemarin tuh ada kasus operasi, usus buntu ya, appendicitis. Nah, ketika mau dioperasi itu kita harus menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga gitu kan. Bapak, Ibu, yuk ini dulu yuk adiknya, putranya, putrinya dikuatkan dulu supaya nanti proses operasinya lancar ya. Gitu. Jadi jangan sampai karena dampak perpisahan dari keluarga itu anak bisa mengalami gangguan psikologis, jadi cemas, takut gitu kan. Jadi memang kita harus menurunkan atau mencegah itu gitu. Kemudian yang lainnya adalah meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan anak. Nah, kenapa harus ada ini? Karena diharapkan anak itu bisa mandiri dalam hidupnya. Anak juga bisa selalu hati-hati dan melakukan aktivitas sehari-hari, waspada dalam segala hal gitu kan. Gitu. Terus selanjutnya adalah mencegah dan mengurangi cedera atau injury dan nyeri dampak psikologis. Lalu selanjutnya adalah tidak melakukan kekerasan pada anak dan modifikasi lingkungan. Gitu ya. Jadi kalau melalui modifikasi lingkungan fisik ya yang bernuansa anak bisa meningkatkan keceriaan, perasaan aman, nyaman gitu kan. Sehingga anak nanti akan selalu berkembang dan merasa nyaman gitu ya di lingkungannya. Gitu. Ini untuk prinsip traumatic care. Baik. Terima kasih. Sampai ini aja ya untuk penjelasannya mengenai ini saya malah lupa mau hapus ini contact us. Ini kan dari template ya. Saya ambil presentasi ini tuh kan template-nya dari Canva. Jadi masih template Canva ini belum kehapus. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan adik-adik mahasiswa mengenai konsep dasar keperawatan anak, filosofi dan paradigma serta prinsip-prinsip keperawatan anak? Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Enggak, Bu. Nggak ada yang mau ditanyakan? Cukup nggak ada yang mau ditanyakan?
Enggak, Bu, insya Allah. Oke. Ngerti. Insya Allah. Oke, ini paham. Semoga nanti ketika ada UTS UAS mulai paham juga ya. Nanti ini akan ada di pertemuan ketiga, nanti akan ada kuis. Jadi nanti sebelum masuk perkuliahan kalian mengerjakan kuis dulu ya. Biasanya kalau saya emang gitu, nanti setiap beberapa kali pertemuan gitu nanti akan ada kuis. Terus nanti mahasiswa mengerjakan kuis dulu ya, baru nanti masuk perkuliahan. Nah, kuis itu sebetulnya salah satu bagian dari supaya saya bisa tahu nih sejauh mana paham terhadap materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan buat persiapan juga ketika UTS ataupun UAS gitu ya. Nah, kalau untuk yang praktikum, kan ini ada pertemuan praktikum juga ya, dari 3 SKS itu 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Karena memang kondisi kita yang berjauhan, sehingga nanti akan ada praktikumnya adalah praktikum kelas ya, tapi modelnya online gini. Nanti akan saya share beberapa materi atau beberapa video dari YouTube supaya kalian bisa belajar nanti pada materi-materi tertentu yang materi itu adalah merupakan materi praktikum gitu ya. Jadi kalian nanti bisa lakukan praktik sendiri, praktik secara mandiri itu di lab ya. Dan untuk checklistnya, daftar tiliknya pun nanti akan disediakan. Baik, Baik. itu aja ya. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan sambil jalan gitu, oke? Terima kasih atas perhatiannya. Ini ada yang keluar satu ya, Siti Saroh ya? Iya, Bu. Berarti ini total ada 3 mahasiswa betul ya? Ada Siti Saroh, Tari, sama Zahra, betul? 5. Oh 5. Ya. Ada 5, yang 2 nggak masuk? Iya, Bu. Ya, ada keterangan tidak masuk karena apa? Sakit atau karena apa? Yang satu mah sakit, tapi yang satu lagi kurang tahu, Bu. Oh gitu, baik. Oke, kalau gitu terima kasih ya atas perhatiannya, atensinya selama 1 jam ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, masih tentang konsep dasar keperawatan. Gitu. Dan sebelum mulai, biasanya saya akan share materinya. Untuk RPS nanti pun saya akan share, jadi kalian setiap kali mau masuk ke perawatan anak, ya materi saya, kalian bisa tahu, oh materi yang akan disampaikan Bu Gita ini. Jadi kalian bisa belajar dulu. Ya, dan langsung diunduh aja materinya supaya nanti nggak keteteran pada saat mau UTS atau UAS, gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat semua ya. Sehat-sehat semua, semoga dan sukses juga semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Alif juga terima kasih banyak. Saya akhiri ya, saya leave call. Terima kasih semuanya.